Hai Lova, selamat siang semuanya, apa kabar? Semoga semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya, masih dalam lindungan Tuhan. Amin. Welcome back to the Putri Channel again. Hari ini Bunda akan membahas kelanjutan dari materi prodi ya, kebidanan yang kemarin sudah kita bahas ya di minggu kemarin. Masih ingat ya Lovers? Nah, kalau masih ingat, Bunda mau sedikit mereview ya, atau mengingatkan kembali tentang pertemuan minggu kemarin. Jadi bisa nyambung bagaimana kita mau belajar atau mau kuliah di jurusan kebidanan, dimana kalau kita memang suka tapi kita nggak mengetahui. Jadi Bunda berbagi secara garis besar ya, biar bisa lovers di luar sana bisa tahu apa saja sih yang butuh atau dapat dipelajari di sana. Jadi bisa secara garis besar sudah paham ya lovers. Jadi apa itu kebidanan kemarin kan sudah kita bahas ya, terus apa itu juga ilmu kebidanan, siapa itu bidan, terus konsep-konsep apa saja yang dapat dipelajari di tahun-tahun awal, terus apa saja juga tugas dan peran bidan. Mungkin untuk lebih biar Bunda mereview sedikit. Nah, hari ini kita juga belajar tentang bidan itu harus lulusan apa sih. Nah, di sini Bunda mau berbagi sedikit cerita tentang definisi dan filosofi dari bidan itu sendiri. Jadi kebidanan adalah suatu profesi yang didasari secara internasional atau diakui secara internasional dan memiliki praktiknya di seluruh dunia ya. Jadi sah ya lovers. Nah, karena bidan itu adalah seorang wanita yang telah mengikuti perkuliahan atau pembelajaran yang diakui di negaranya secara sah, lalu telah lulus serta memiliki kualifikasi atau yang disebut dengan STR atau surat tanda registrasi yang sah di negara itu ya lovers. Nah, apa saja sih bagaimana filsafat dari asuhan kebidanan? Nah, filsafat dari asuhan kebidanan itu merupakan pandangan hidup atau pemberitaan bagi bidan dalam mempraktikkan pelajaran kebidanan sesuai dengan IBI tahun 2003 ya. Nah, itu yang diterbitkan oleh IBI itu memiliki kurang lebih ada 11 ya. Ada 11 filsafat kebidanan, asuhan kebidanan. Yang pertama, profesi kebidanan secara nasional diakui dan undang-undang serta peraturan pemerintahan yang merupakan salah satu tenaga pelayanan kesehatan profesional dan secara internasional diakui oleh ICN, VIGO dan juga WHO ya lovers. Nah, yang kedua, tujuan, tugas, tanggung jawab dan kewenangan profesi bidan yang telah diatur dalam beberapa peraturan maupun keputusan Menteri Kesehatan diwujudkan dalam rangka membantu program pemerintah bidang kesehatan, khususnya dalam bidang rangka menurunkan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian perinatal AKP, pelayanan kesehatan ibu dan anak atau KIA. Nah, pelayanan keluarga berencana atau KB dan juga pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan reproduksi lainnya. Yang ketiga, bidan berkeyakinan bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan juga memuaskan sesuai dengan kebutuhan manusia dan perbedaan budaya setiap individu, berhak juga untuk menentukan nasib sendiri, mendapat informasi yang cukup, berperan di segala aspek pemeliharaan kesehatannya ya. Yang keempat, bidan meyakini bahwa menstruasi, kehamilan, persalinan dan menopause adalah proses fisiologi dan hanya bisa berubah menjadi abnormal
sebagian kecil yang membutuhkan intervensi medis. Artinya semuanya itu terjadi sesuai dengan apa yang sudah diciptakan sama Tuhan ya lovers, dan kita hanya memerlukan sedikit intervensi dari tindakan medis atau bantuan dari bidan-bidan itu. Selanjutnya, persalinan adalah suatu proses yang alami, peristiwa normal, namun apabila tidak dikelola secara tepat bisa berubah menjadi abnormal. Ya, jadi contohnya seperti perdarahan. Ketika dalam satu proses persalinan itu akan diyakini dari nenek moyang kita secara turun-temurun bahwa itu adalah sesuatu yang normal, sudah kodratnya seorang perempuan atau individu yang terlahir sebagai seorang wanita memiliki kewajiban dan tugas menjadi seorang ibu ya. Namun akan menjadi abnormal ketika tidak di situ tidak dipantau oleh seorang tenaga medis, sehingga perdarahan yang hebat akibat laserasi atau robekan di jalan lahir dan lain-lain akan bisa menimbulkan sesuatu yang fatal, bahkan sampai merenggut nyawa dari ibu itu sendiri ya. Nah, itu yang harus diperhatikan menjadi tugas dari bidan itu sendiri. Selanjutnya, pengalaman melahirkan anak merupakan tugas perkembangan keluarga yang membutuhkan persiapan mulai anak menginjak masa remaja. Nah, itu juga tugas bidan ya. Selanjutnya, intervensi kebidanan bersifat komprehensif atau mencakup upaya promosi, preventif, dan kuratif ya. Jadi dia tuh apa sih upaya promotif? Jadi kita mempromosikan. Jadi tugas dari bidan itu kita mempromosikan apa saja yang harus kita lakukan atau informasi-informasi yang mengenai kesehatan untuk ibu, bayi, dan juga balitanya dan orang dewasa lain yang membutuhkan bantuan dari bidan, yang termasuk salah satu dari tenaga kesehatan yang bertugas untuk melayani ya atau melakukan pelayanan kesehatan. Nah, setelah dia tugasnya melakukan promosi, dia harus melakukan preventif itu atau mencegah. Jadi kita mencegah sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah itu, apabila kita terlambat melakukan tindakan pertama promosi dan preventif, maka artinya semuanya sudah terjadi, maka kita harus memiliki tugas, yaitu kita harus melakukan kuratif atau mengobati. Jadi bukan setelah kita melihat lalu kita membiarkannya. Nah, itu salah, itu kita sudah melanggar aturan atau tanggung jawab dari bidan itu sendiri. Nah, tanggung jawab kita berarti besar ya lovers ya. Nah, setelah itu intervensi kebidanan kesehatan ibu periode reproduksi dipengaruhi oleh perilaku ibu, lingkungan, dan juga pelayanan kesehatan. Nah, makanya ibu itu apabila dia melakukan atau sudah dalam tahapan atau proses mau melahirkan, kita harus memberikan saran untuk mendekat ke fasilitas kesehatan yang bisa dipantau terutama sama bidan ya. Karena ketika perilaku yang salah, ibu ketika dalam proses persalinan biasanya mengalami stresor yang tinggi dan juga tidak bisa dikontrol. Nah, dari situ karena rasa sakitnya yang berlebihan, oleh sebab itu biasanya ibu itu akan memiliki perilaku yang lebih brutal atau tidak bisa terkontrol, dan bahkan ibu itu apabila tidak mengikuti atau tidak dibimbing atau tidak dipantau sama seorang bidan atau seorang tenaga kesehatan, seorang tenaga medis, maka beliau bisa saja menjadi ketambahan dengan lingkungan yang keras, mewajibkan dan harus mengharuskan beliau atau pasien atau ibu itu untuk mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada. Maka stresor ibunya tadi akan berubah menjadi over, dan ketika sudah over, ibu itu akan menjadi kurang terkontrol sehingga akan menimbulkan efek yang kurang baik atau fatal bagi kesehatan janinnya nanti, bahkan untuk keselamatan ibu itu sendiri. Setelah itu, selanjutnya intervensi kebidanan bersifat komprehensif Manajemen dari kebidanan diselenggarakan atas dasar pemecahan masalah dalam rangka meningkatkan
cakupan pelayanan kebidanan yang profesional dan interaksi sosial serta asas penelitian dan pengembangan yang dapat melandasi manajemen secara terpadu. Jadi kita untuk melakukan suatu tindakan, kita bukan hanya berasal dari apa yang kita inginkan atau dari secara spontan, namun kita harus melakukan sesuatu secara kita untuk meningkatkan cakupan pelayanan tadi kita sudah memiliki kita harus memiliki satu landasan tadi manajemen ya, yang secara terpadu sudah ada atau sudah diterapkan untuk semua bidang, dan itu harus ditaati ya. Apabila sudah di luar dari kendali atau kemampuan kita, maka kita harus merujuk atau kita harus mengkonfirmasikan ke jajaran yang lebih di atas, termasuk dokter dan dokter spesialis dan lain-lainnya. Seperti itu ya lovers. Selanjutnya, proses kependidikan kebidanan sebagai upaya pengembangan kepribadian sepanjang hidup berlangsung, sepanjang hidup manusia perlu dikembangkan dan diupayakan untuk berbagai strata masyarakat. Jadi makanya itu tadi Bunda mengajak ya adik-adik, para wanita-wanita yang cantik di luar sana, kita harus terus mengembangkan kependidikan kebidanan karena kita adalah wanita yang tangguh, yang memiliki moral yang baik, etika yang baik untuk melakukan pendampingan di saat sesama kita atau wanita-wanita hebat di luar sana, para ibu-ibu hebat yang ingin melahirkan atau memperbanyak keturunan atau melangsungkan melangsungkan reproduksi ya. Jadi di situ kita harus mengontrol, kita harus meningkatkan kemampuan kita dengan cara belajar dan mengembangkan terus kepribadian kita melalui upaya di berbagai bidang, terutama kebidanan, sehingga kita bisa mengangkat strata dari masyarakat itu sendiri ya. Oke, selanjutnya pelayanan kebidanan. Nah, pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan. Dilakukan secara mandiri terus sendiri ya, kolaborasi atau kita bisa bekerja sama dengan tim. Kolaborasi itu termasuk teman perawat kita, sejawat kita, ataupun teman-teman dokter umum ya. Dan setelah itu misalnya kita tidak bisa melakukan suatu tindakan, kita harus berkonsultasi dan melakukan rujukan bagi kesehatan reproduksi perempuan sepanjang siklus kehidupannya, termasuk bayi dan anak balita. Nah, itu biasanya kita harus lebih pendekatan atau kita harus memiliki jaringan dari dokter spesialis anak, dokter spesialis OB, sehingga apa yang kita temukan atau ada permasalahan yang terjadi, kita bisa mendapatkan solusi untuk bisa diberikan kepada klien kita ya. Selanjutnya, pelayanan kebidanan diselenggarakan mulai dari tingkat primer, sekunder, dan tersier yang tersusun dalam suatu mekanisme rujuk timbal balik. Artinya untuk pelayanan kebidanan tidak hanya dilakukan untuk masyarakat yang notabene-nya itu miskin ya, atau yang primer yang sangat membutuhkan, tetapi untuk orang-orang kelas menengah ke atas, orang-orang yang bahkan high level sekalipun, apabila akan melakukan proses persalinan, di situ harus melakukan pendekatan, dan tugas pertama adalah tugasnya seorang bidan ya. Selanjutnya apabila permintaan atau kita menemukan ada suatu permasalahan, nah di situ kita harus segera untuk melakukan tugas kita. Nah setelah itu baru kita bisa sesuai dengan mekanisme ya. Nah apabila kita tidak bisa menanganinya, maka kita tidak melihat dari sudut pandang kita atau dari kasta, namun kita melakukan tugas kita sesuai dengan standar operasional kebidanan yang ada ya, dan sudah ada dalam mekanisme kerja yang secara terpadu daripada kebidanan itu sendiri ya. Setelah itu kita juga harus melakukan praktek kebidanan. Praktek kebidanan di sini adalah mengimplementasi atau kita
mempraktekkan dari ilmu kebidanan, dari ilmu yang sudah kita dapat, bidan yang bersifat otonom kepada perempuan, keluarga, dan juga kepada komunitasnya, didasari etika dan juga kode etik dari bidan. Nah, yang terakhir, kita harus melakukan asuhan kebidanan. Asuhan kebidanan itu adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup prakteknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai kebutuhan dalam bidang kesehatan ibu, mulai dari masa hamil, masa persalinan, nifas, bayi, setelah lahir, serta KB. Nah, sampai di sini dulu ya, lover. Cukup sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, pertemuan kita. Nanti selanjutnya di next video sudah akan berbagi lagi bagaimana sih teori-teori selanjutnya kita belajar tentang teori kebidanan ya. Oke. Jangan lupa untuk share, like, komen sebanyak-banyaknya, dan juga mendukung channel kita dengan cara membagikan ya informasi yang baik ini untuk ke teman-teman. Jangan lupa untuk tetap tombol